ilmu diumpamakan seperti kunci ketika kita mau memasuki sebuah ruangan. Kebahagiaan itu ibarat ruangan yang terkunci pintunya, dan ilmu itu adalah alat untuk membukanya. Bagaimana mungkin seseorang masuk ke dalam ruangan yang terkunci tanpa ilmu, dan bagaimana pula mungkin seseorang mencapai kebahagiaan tanpa menuntut ilmu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam wahyunya yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah firman-Nya, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Tapi perintah itu bukan sekedar baca, bukan sekedar membaca, tapi perintah itu memiliki makna yang luas, yaitu pelajarilah, renungilah, fahamilah. Ini adalah perintah bagi Nabi Muhammad SAW untuk belajar, mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam sebuah riwayat disebutkan, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, yaitu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Apakah hanya wajib bagi murid sekolah saja, atau bagi guru, atau bagi seorang ustadz? Tidak. Rasul SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki ataupun wanita. Penuntut ilmu dipandang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemuliaan yang banyak sekali melimpah kepada mereka yang menginginkan atau meluangkan waktunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ghanimatu majalisad dzikri hiyal jannah. Harta keberuntungan yang akan didapat oleh mereka yang menghadiri majelis zikir. Majelis zikir di sini disebutkan oleh para ulama bukan cuma sekedar datang kemudian sama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ketika seseorang berkumpul kemudian sama-sama berzikir menyebut nama Allah, maka dia disebut berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian ulama juga menyebutkan majlis zikir itu adalah majlis yang ketika engkau duduk di dalamnya, maka engkau akan mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, dan mengingat akhirat, dan tentu saja mengingat itu memerlukan ilmu, dan majlis itu adalah majlis ilmu. Kata Rasulullah SAW, ghanimatu majalisad dzikri hiyal jannah. Harta keberuntungan yang akan didapat oleh mereka yang menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertepatan pula dengan salah satu sabda Rasulullah SAW yang lain. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hidup menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, dua hadis ini saja sudah mewakili betapa besarnya ilmu dan betapa agungnya penuntut ilmu
dan betapa bahagianya seorang yang menuntut ilmu, dan juga betapa pentingnya ilmu sehingga bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala memudahkan para pencarinya masuk ke surganya. Pada hakikatnya, semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu agama dan tidak ada pula ilmu dunia. Itu hanya istilah yang dibuat dan menurut saya istilah itu kurang tepat. Jadi sebenarnya perbedaan ilmu agama atau ilmu dunia bukan pada jenis ilmu yang dipelajari, tetapi yang membedakan ilmu itu menjadi ilmu agama atau ilmu dunia adalah niat penuntut ilmu itu ketika mencari ilmunya. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika seseorang misalnya belajar ilmu tafsir atau belajar ilmu fikih tetapi dengan tujuan untuk meraup kekayaan dunia atau untuk mencapai ketenaran di mata manusia, maka ilmu yang dia pelajari adalah ilmu dunia. Sebaliknya, jika seseorang misalnya mempelajari ilmu biologi atau mempelajari ilmu fisika atau mempelajari ilmu geografi misalnya, lalu ilmu tadi dia pelajari dengan tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu yang dia pelajari adalah ilmu agama. Maka perhatikan niat kita dalam menuntut ilmu, itulah yang menentukan kita termasuk penuntut ilmu agama atau ilmu dunia. Ilmu yang wajib dipelajari tentu saja ilmu yang diperlukan oleh orang yang mencarinya untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Itulah ilmu yang wajib dipelajari. Mungkin setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Ketika seseorang memerlukan sholat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka wajib bagi orang tersebut untuk mempelajari tata cara sholat yang benar, syarat-syarat sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholatnya. Tentu saja ketika misalnya wanita yang baru masuk Islam, kemudian dia dalam kondisi haid, pada waktu kondisi haid itu dia belum diwajibkan sholat, maka dalam jangka waktu beberapa hari ilmu sholat itu belum menjadi fardu bagi dia, kecuali sampai nanti dia sudah mendekati masa sucinya dan dia memerlukan sholat, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Orang yang kaya dan dia mau mengeluarkan zakat, maka dia wajib belajar bagaimana tata cara mengeluarkan zakat yang benar. Sedangkan orang miskin yang belum wajib bagi dia mengeluarkan zakat, maka belum wajib bagi dia untuk menuntut ilmu bagaimana mengeluarkan zakat yang benar. Begitu juga haji misalnya. Orang yang mau menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya belajar tata cara haji yang benar supaya hajinya sesuai dengan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi orang yang belum memiliki kewajiban menunaikan ibadah haji, maka tidak wajib baginya untuk menuntut ilmu tentang haji. Sebab itu para ulama meringkas ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam atau orang yang beriman. Yang pertama adalah ilmu tata cara ibadah yang benar, yaitu yang dikenal dengan ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu akidah, ilmu bagaimana kita meyakini rukun iman itu dengan keyakinan yang benar tentang Allah, tentang malaikat-malaikatnya, tentang kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, tentang rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana sifat-sifat mereka semuanya. Begitu pula tentang hari kiamat, termasuk kematian, termasuk hari kebangkitan, mizan, hisab, haud, dan jembatan sirat. Nah, ini hal-hal yang wajib dipelajari yang berkaitan dengan ilmu akidah. Kemudian yang ketiga yang diwajibkan oleh orang Islam untuk mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan hati yang bisa menyempurnakan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bagaimana sholat khusyuk, bagaimana berprasangka baik, bagaimana bersikap rendah hati, dan mengetahui pula ada penyakit-penyakit hati agar kita bisa menghindarinya, bagaimana jeleknya sifat sombong dan bagaimana cara menghilangkan sifat sombong itu, begitu juga sifat ujub, sifat hasad, dan sifat riak, dan begitu pula sifat-sifat tercela lainnya. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain di luar ini semua bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Artinya jika ada seseorang yang mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Misalnya, ketika di satu daerah diperlukan dokter, jika tidak ada dokter itu, maka orang bisa terbengkalai hidupnya. Maka salah satu di antara penduduk desa itu wajib menuntut ilmu, dan jika ilmu menjadi dokter, jika dia sudah melakukan itu, salah satu di antaranya, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Dan selebihnya ada ilmu yang sunnah dipelajari, ada ilmu yang mubah dipelajari, seperti misalnya ilmu membuat roti, ilmu membuat kursi, dan bahan-bahan lainnya untuk menyempurnakan hidup kita, hukumnya bisa jadi mubah dipelajari. Tapi ketika kita mempelajari ilmu yang mubah pun, ketika kita meniatkan sesuatu yang baik saat kita mempelajari, hukumnya juga bisa menjadi sunnah mendatangkan pahala bagi kita. Hanya ada satu ilmu yang haram dipelajari, yaitu ilmu sihir. Ilmu sihir itu adalah ilmu setan yang haram dipelajari, walaupun sebagian ulama mengatakan mempelajari ilmu sihir pun bisa jadi sunnah ketika mereka yang mempelajarinya dengan tujuan supaya tidak terkena perbuatan setan, tidak terkena sihir setan, atau melindungi seseorang dari perbuatan sihir tadi. Karena mereka yang mempelajari sihir itu, mereka juga mengetahui bagaimana cara menangkalnya.